Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan dimanapun saudara berada. Kembali lagi kita dalam program Smokel Pagi. Dan sebelum kembali kita memulai seluruh aktivitas kita sepanjang hari, mari kita awali dengan kita datang memuji menyembah Tuhan. Bersyukur Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Mari dimanapun Anda berada, mari kita naikkan syukur, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah Tuhan, hari yang baru, rahmat baru tercurah buat kami. Kami selalu mengimani bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah habis dalam kehidupan kami. Terima kasih sebab itu Tuhan, Engkau alasan kami ada pagi hari ini untuk kami bawa syukur pujian bagimu. Doa kami, nikmatilah semua nyanyian kami, syukur kami yang mengalir dari dalam hati kami. Terima kasih, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Dimanapun saudara berada, naikkan syukur di hadapan Tuhan. Thank you Jesus. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya
persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang Tuhan, kami menyadari hidup ini cuma karena anugerah-Mu Tuhan. Sebab itu kami naikkan syukur pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Oh, hanya bagimu Tuhan. Betapa kami berterima kasih Kau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu di dalam kami. Betapa kami berterima kasih. Oh Tuhan, syukur, syukur, syukur. Terpujilah Tuhan. Biar ada pujian syukur yang mengalir dari mulut bibir kami pagi hari ini Tuhan. Menyatakan Tuhan di hidup kami, Tuhan yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Pencipta hidup kami, pemilik hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan.
syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Oh, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sekali lagi, segala pujian bagimu, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku, dan ku sembah Yesus seumur hidupku. Oh, ku sembah Yesus seumur hidupku. Shalom, jumpa lagi dalam acara Smokol Pagi. Sukacita menjadi bagian kita semua waktu demi waktu. Baik, kita akan sama-sama dengar kebenaran firman Tuhan. Saya ambil dari Mazmur 27 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Saya percaya siapapun kita semua rindu melihat kebaikan Tuhan, bukan nanti sudah mati, tetapi ketika hidup ini masih menjadi milik kita tetap alami Tuhan atau melihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Ingat sekali Raja Daud ketika dia diserang oleh musuh, dikejar-kejar oleh musuh, makanya Daud berdoa dalam Mazmur 86 ayat 17 begini. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang yang membenci aku akan melihat dengan malu bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghibur aku. Ini jadi doa Raja Daud ketika dia dikejar-kejar musuh. Ya, dia bilang lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan. Saya percaya siapapun kita pada saat ini, ketika ada dalam masalah, ada dalam goncangan-goncangan, ketika kita mulai putus pengharapan, biar kita berdoa seperti Daud berdoa, lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan. Sebab kita harus mengerti Tuhan kita
Allah yang sangat baik dan selalu rindu beri yang terbaik bagi engkau dan saya. Jadi doa seperti Raja Daud. Nah, kita akan sama-sama lihat kenapa Raja Daud begitu yakin bahwa dia akan lihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Saya percaya begini, apapun yang kita yakini, kita akan terima, kita akan lihat, kita akan dapat. Itu karena ada alasannya. Contoh ya, kalau kita akan mengikuti ujian dulu ketika kita masih sekolah, ya kadangkala kalau kita belajar dengan tekun, kita sudah mulai tekuni semua materi-materi atau pelajaran yang kita dapat. Maka kita akan yakin bahwa nanti dalam ujian kita pasti bisa mengisi dengan baik dan kita akan lulus. Kenapa? Karena kita belajar dengan baik apa yang kita terima, pelajaran-pelajaran yang kita terima. Nah, kita akan lihat alasan kenapa Daud begitu yakin. Dia bilang, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Kita lihat alasan yang pertama dalam Mazmur 34 ayat yang kelima. Daud bilang begini, aku telah mencari Tuhan. Lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Saya percaya kita pernah alami seperti mungkin yang Daud alami, walaupun tidak separah yang Daud alami. Tetapi ada masa-masa dalam kehidupan kita, ada musim-musim yang kita rasa gentar, kita rasa takut, kita rasa kok kita tidak bisa. Tetapi ini Daud bilang, dia telah mencari Tuhan. Sehingga yang Tuhan lakukan, Tuhan lepaskan dia dari semua ketakutan, dari semua kegentaran. Kenapa? Karena dia telah mencari Tuhan. Jadi cara Allah menjawab kita kadangkala bukan masalah itu langsung selesai. Kita tidak ada masalah dan semua baik-baik saja. Tetapi ketika kita berseru kadangkala jawaban doa, dia lepaskan kita dari segala kegentaran kita. Nah, dalam Mazmur 118 ayat 5 bilang begini. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Jadi Tuhan jawab bukan berarti langsung masalahnya selesai, langsung ada jalan keluar, dia langsung berkemenangan. Tapi kemenangan yang paling pertama ketika kita berseru itu yang Daud bilang, Tuhan lepaskan dari kegentaran sehingga masalah masih ada tapi kita sudah ada kelegaan. Masalah ada tapi kita masih bisa tersenyum. Masalah ada tetapi kita akan lewati hari-hari dengan bersyukur sekalipun masalah itu masih ada. Kenapa? Karena kita sudah berseru kepada Tuhan, kita percaya kita pasti terima kebaikan Tuhan, alami kebaikan Tuhan. Ya, jadi itu yang Daud lakukan. Dia bilang dia telah mencari Tuhan sehingga dia yakin dia akan alami kebaikan Tuhan. Yuk kita semua apapun masalah kita jangan pernah berhenti mencari Tuhan, sebab kita pasti alami kebaikan Tuhan bukan nanti mati tetapi ketika kita masih hidup. Yang kedua, kenapa Daud begitu percaya dia akan lihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Mazmur 101 ayat 2 bilang begini. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercelah. Dibilang aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercelah. Nah, firman Allah bilang begini, kalau kita hidup tidak bercelah. Dalam Mazmur 84 ayat 12 bagian B dikatakan begini. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Tuhan kita memang baik. Semua yang baik itu kita percaya datangnya dari Tuhan. Dan Alkitab janji dia tidak akan menahan kebaikan dari orang yang hidupnya tidak bercela. Jadi kalau kita putuskan untuk sungguh-sungguh memperhatikan hidup tidak bercela, saya percaya bahwa kita, engkau dan saya akan alami atau nikmati kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Mari kita lihat ciri-ciri orang yang hidup tidak bercela. Mazmur 101 tadi ayat 3-4 saya mau bacakan bilang begini. Tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila atau perkara jahat, perkara buruk ya. Itu caranya kalau kita mau jaga hidup untuk tidak bercela dikatakan. Tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila, jahat atau buruk. Mari saat ini bilang sama Tuhan, aku juga demikian. Ya perkara yang jahat, yang buruk itu tidak kutaruh di depan mataku. Sebab kecenderungan manusia itu lebih suka hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk daripada hal yang baik. Tapi saya percaya
tidak demikian dengan kita. Kita yang sudah punya Tuhan Yesus di hati, yang mempercayai Tuhan. Kita mau jaga hidup kita tidak bercela dengan cara kita tidak mau taruh perkara yang jahat dan buruk di dalam kehidupan kita. Lalu dikatakan begini, hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Artinya kalau kita mau hidup dengan tidak bercela, kita harus putuskan kita jaga hati. Ya, jaga hati di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Rasul Paulus bilang begitu, aku berusaha untuk menjaga hati di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Kadang-kala kita bilang begini, yang penting Tuhan tahu. Kita bilang Tuhan, tapi ingat apapun yang akan kita lakukan kepada Tuhan, itu harus dimulai dengan apa yang kita lakukan. Hasilnya berdampak kepada apa yang kita lakukan di hadapan manusia. Ya, Tuhan kita tidak lihat, manusia kita lihat. Tidak mungkin kita bilang kita baik kok, tetapi kepada orang lain di sekitar kita, kita tidak pernah melakukan hal yang baik. Oleh sebab itu Daud bilang, kita harus sungguh-sungguh tetap jaga hati. Hati yang bengkok menjauh daripadaku. Sadarkah kita bahwa hati itu adalah pusat kehidupan. Dari dalam hati terpancar kehidupan. Kalau kita jaga hati, saya percaya kemuliaan Allah bersinar lewat kehidupan kita. Lalu dikatakan kejahatan aku tidak mau tahu. Oleh sebab itu mari putuskan hari ini, sebab hari-hari ini kita ada di masa-masa sulit. Ya, kita ada di masa-masa terakhir. Biar perbaiki diri dari waktu ke waktu. Tidak ada sesuatu yang bisa merubah kita selain daripada firman Allah. Amsal 2 ayat 7 bilang begini. Ia menyediakan pertolongan bagi orang jujur dan menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Itu Tuhan dikatakan dia memberi pertolongan bagi orang yang tidak bercela lakunya. Pastikan kita mau hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Tentunya bukan dengan kekuatan kita tetapi dengan kesanggupan Roh Kudus. Sebab kita terbatas. Makanya Yesus kasih Roh Kudus waktu dia mau angkat ke surga supaya apa? Kita bekerja sama dengan Roh Kudus mampu melakukan apa yang Bapa mau. Yang ketiga, kenapa Daud yakin sekali dia akan lihat kebaikan Tuhan. Mazmur 40 ayat 9 bilang begini. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Aku suka. Ya, Tuhan tidak cari orang yang mampu, orang yang sanggup. Tapi Tuhan cari orang yang suka. Daud katakan, aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Amsal 16 ayat 20 bilang begini. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, jadi Tuhan cari orang yang suka. Apa saja yang Tuhan perintahkan bilang Tuhan aku suka melakukan. Aku minta Roh Kudus menolong aku supaya begini. Sisa waktu yang Tuhan percayakan bagi kita, hidup kita benar-benar selaras dengan kebenaran firman. Seirama dengan apa yang Tuhan mau. Kalau kita sudah lakukan firman, orang bisa lihat Yesus lewat kehidupan kita dan lewat hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Oleh sebab itu pastikan bahwa engkau dan saya mau melakukan firman supaya pada angkatan ini, pada generasi ini kita menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh alami Tuhan. Menikmati kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan. Bukan cuma kita tapi generasi sesudah kita. Mari kita jadi teladan bagi generasi kemudian. Sampai kita melihat di tempat di mana Tuhan percayakan kita ada. Di kota di mana Tuhan percayakan kita ada. Di keluarga di mana Tuhan percayakan kita ada. Mungkin di tempat usaha. Di pekerjaan, di studi, semua di mana kita di dunia kerja. Kalau kita mau melakukan firman, saya percaya orang akan memuliakan Bapa sampai kita melihat setiap lutut bertelut lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Terus alami Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Tuhan sangat sayang semua kebaikannya. Dia siapkan bagi engkau dan saya karena engkau sangat berharga di pemandangan mata Allah. Tuhan memberkati dan hari ini saya rindu berdoa. Mari buka hati bagi Tuhan. Dia mau tolong engkau. Apapun masalahmu hari ini percaya selama ada Tuhan selalu ada mujizat. Kebaikan Allah dia sediakan juga bagi engkau. Kita berdoa. Bapa kami bersyukur saat ini buat semua yang baik yang sudah engkau karuniakan bagi kami. Bahkan hari ini Bapa kebenaran sudah datang memberkati kami. Kami tahu tidak ada yang bisa merubah kami tetapi firman-Mu berkuasa merubah kehidupan kami. Biar firman dapat tempat jadi rema. Sehingga sisa waktu yang kau percayakan bagi kami yang kami tidak mengerti tinggal berapa lama.
Kami sungguh-sungguh alami Tuhan, kami nikmati kebaikan Tuhan hari lepas hari. Lewat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan karena kami rindu di mana Engkau tempatkan kami berada, di keluarga kami, di lingkungan kerja, lingkungan pelayanan, di mana saja Tuhan. Kami rindu orang lihat Yesus lewat hidup kami. Kebaikan Tuhan dinyatakan bagi kami, bagi semua yang sementara ambil bagian di dalam program Smokol Pagi. Semua alami kebaikan Tuhan hari lepas hari. Yang dirancangkan musuh kami gagalkan dalam nama Yesus. Yang Bapa rancangkan itu terjadi atas kami. Kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi Bapa di surga. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.